Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nurfadli, NIM 2010 Di sini saya akan menyampaikan materi tentang upaya dan usaha membuat konsep materi SKI. Maaf ya, ini ada typo. Itu yang betul, upaya dan usaha membuat konsep materi SKI. Nah, faktor permasalahan. Upaya dalam KBBI adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang dimaksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Jadi dapat diketahui bahwa segala usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan cara efektif dan efisien. Nah, salah satu permasalahannya itu apa sih? Yang pertama, peserta didik itu sudah diatur, peserta didik ada yang makan minum di kelas, peserta didik merasa bosan karena pembelajaran kita kurang efektif, terus mengantuk dan bahkan tidur di kelas. Yang keempat, banyak yang tidak mengerjakan PR, tidak membawa buku dan lain sebagainya. Upaya dan usaha membuat konsep materi SKI perlu kita ketahui. Yang pertama, sumber belajar. Jadi seorang guru itu jangan hanya modal buku atau LKS, memberikan keterampilan belajar SKI yang efektif. Contohnya, kita seorang guru memberikan pembelajaran berupa mind mapping, video sejarah, baik praktek, kunjungan situs sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat penting. Karena apa? Karena di luaran sana banyak seorang guru itu memberikan pengajaran SKI yaitu berupa ceramah atau mendongeng. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kita seorang guru itu jangan hanya menggunakan metode ceramah dan menggunakan metode mendongeng. Karena apa? Karena hal tersebut itu dapat membuat anak-anak peserta didik itu semakin bosan dan semakin boring lah. Nah, hendaknya kita seorang guru itu membuat metode strategi pembelajaran yang memacu pada keceriaan atau kesenangan. Contohnya, guru membuat peta konsep yang menarik kan, dan membuat video sejarah. Nah, si anak tersebut kan otomatis kan menyukai hal-hal yang berupa video kartun tapi berupa sejarah gitu. Nah, yang ketiga yaitu media dan sarana prasarana. Menggunakan media sederhana atau ekonomis serta media yang gampang dicari oleh seorang guru. Contohnya poster-poster tokoh Islam, gambar, dan alat lainnya. Yang terakhir yaitu hubungan baik siswa dan guru. Nah, hubungan baik dan siswa guru ini sangat penting karena antara guru dan siswa itu harus menciptakan kedekatan hati sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Seorang guru harus dapat menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan bagi siswanya. Nah, perlu kita ketahui, kalau kita seorang guru itu berusaha membuat sumber pembelajarannya lebih baik, strategi pembelajarannya menyenangkan, media dan sarana prasarana memadai, dan yang terakhir hubungan baik siswa dan guru itu sangat terjalin dengan solid. Nah, dari keempat tersebut itu pembelajaran pun akan tercapai secara maksimal, efektif, dan efisien. Sedikit tambahan dari implikasi dan media terhadap bahan ajar SKI yang dipelajari siswa dari pembelajaran SKI hendaknya menguraikan suatu peristiwa sejarah, tidak hanya mengungkapkan pengetahuan tentang apa, siapa, dan di mana, tetapi lebih ditunjukkan mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa bisa terjadi. Jadi acuan guru itu bukan hanya dari sumber buku saja, tetapi kita bisa mengembangkan berupa video pembelajaran kartun yang berupa sejarah, terus mengenal tokoh-tokoh berupa gambar, dan yang paling menarik itu mempraktekkan sejarah kesenian, contohnya seperti rebana, selawatan. Nah, yang terakhir bisa mengajak peserta didik untuk berkunjung ke situs sejarah.
Nah, dari implikasi dan media tersebut, maka anak-anak peserta didik itu akan lebih tertarik dalam pembelajaran SKI dan tidak bosan. Nah, hal tersebut itu akan membuat pembelajaran SKI itu semakin baik, efisien, dan tercapai dengan maksimal. Terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.